Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Arifuddin Manggala Putra, absen 6 kelas 10D. Dan di sini saya akan membahas sebuah kerajaan yang tahun berdirinya itu sama dengan tahun kerajaan Kediri. Kerajaan apakah itu? Ya, itu adalah kerajaan Jenggala. Oke. Baik, kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, sebelum adanya kerajaan Jenggala itu ada yang namanya kerajaan Kahuripan. Nah, kerajaan Kahuripan ini itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Airlangga. Nah, Raja Airlangga ini memiliki dua orang putra yang bernama Mapanji Grasakan dan juga Sri Samarawijaya. Nah, karena untuk menghindari konflik perebutan tahta, jadi dia membagi wilayahnya menjadi dua. Nah, yang timur untuk Mapanji Grasakan, lalu yang barat untuk Sri Samarawijaya. Nah, timur ini Jenggala dan barat ini itu Panjalu. Panjalu atau Kediri. Nah, pembagian ini dibantu oleh seorang empu yang bernama Empu Barada. Nah, Empu Barada itu membantu menetapkan wilayah, menetapkan batas wilayah masing-masing kerajaan. Nah, untuk kerajaan Jenggala itu wilayahnya di sekitar hilir sungai dan juga dekat dengan jalur perdagangan. Nah, sehingga mudah untuk melakukan perdagangan. Seperti itu. Oh iya, untuk tahun berdirinya kerajaan Kahuripan itu pada 1405 Masehi. Maaf, 1045 Masehi. Nah, itu seperti itu. Nah, ini dia pemimpin-pemimpin dari kerajaan Jenggala. Nah, itu ada Mapanji Grasakan, yaitu pendiri dari kerajaan Jenggala. Lalu ada Alanjung Ahyes, dan yang terakhir Samarut Saha. Nah, lalu ada masa kejayaan. Nah, masa kejayaan kerajaan Jenggala ini itu ada pada saat masa kepemimpinan Mapanji Garasakan. Nah, beliau ini orangnya itu suka melakukan diplomasi ke berbagai wilayah. Dia juga pandai dalam mengatur pemerintahan. Nah, nggak hanya itu, masa kejayaan kerajaan Jenggala itu juga dipengaruhi karena letaknya yang cukup strategis ya. Nah, letaknya itu di sekitar pelabuhan juga, di sekitar, maaf, bukan pelabuhan, di sekitar jalur perdagangan. Nah, karena letaknya yang di sekitar jalur perdagangan itu, jadi untuk melakukan perdagangan ya cukup mudah lah, cukup efisiensi. Juga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari sana itu. Jadi ekonominya baik. Baik, selanjutnya ada masa keruntuhan. Nah, untuk masa keruntuhan ini kita flashback sebentar ya. Dulu pada masa kepemimpinan Raja Airlangga, jadi dia membagi wilayahnya ini agar kedua putranya itu tidak terjadi sebuah konflik untuk perebutan kekuasaan seperti itu. Namun itu tidak terjadi, namun itu tetap terjadi. Nah, jadi mereka tetap berkonflik, konflik bertahun-tahun. Nah, seiring waktu, kerajaan Kediri ini semakin naik lah, semakin kuat. Sedangkan kerajaan Jenggala yang dulunya kuat, sekarang malah jadi cukup turun dan juga cukup lemah. Nah, puncaknya itu pada saat kerajaan Kediri ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Jayabaya. Nah, dengan itu dia itu berhasil menaklukkan kerajaan Jenggala ini. Wow sekali. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulannya itu jangan menyerah. Nah, jadi tetap bertahun-tahun, tetap mencoba,
kita nggak tahu kapan kita menangnya gitu. Asik. Kembali lagi ya. Nah, keruntuhan kerajaan Jenggala itu terjadi pada tahun 1130 Masehi. Nah, setelah keruntuhan itu, apa yang terjadi pada Jenggala? Nah, di wilayah Jenggala itu disatukan kembali oleh Raja Jayabaya ke dalam kerajaan Kediri. Nah, sehingga wilayah kerajaan Kediri itu semakin luas lah, semakin luas. Itu. Oke, selanjutnya, nah ini ada prasasti turun yang dua. Nah, dilihat bentuknya itu seperti batu yang itu ada struktur sendiri lah, apa itu. Nah, ini isinya itu mengenai Raja Airlangga yang membagi wilayahnya kepada putra-putranya. Dan juga ini sebagai bukti bahwa dulu memang Jenggala dan Kediri itu berkonflik ya. Seperti itu. Lanjut. Maaf, ini sepertinya agak nge-lag dikit. Oke, selanjutnya ada prasasti Malenga. Nah, ini prasastinya bentuknya 7 lempeng tembaga gitu. Dan merupakan salinan dari aslinya yang kemudian diberi angka pada tahun 1258 Saka. Nah, isi dari prasasti Malenga ini adalah sebuah anugerah status Sima kepada desa Malenga karena mereka membantu raja melawan Aji Linggajaya dari Tanjung. Siapa Aji Linggajaya? Nah, Aji Linggajaya ini adalah bawahan dari kerajaan Panjalu atau Kediri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa prasasti Malenga ini memberikan isi bahwa dulu kerajaan Jenggala itu memang melawan kerajaan Kediri atau Panjalu. Oke, lalu ada prasasti yang namanya prasasti Kambang Putih. Nah, isi dari prasasti ini itu mencatat konflik antara Jenggala melawan pasukan Kambang Putih. Seperti itu. Lanjutnya ada prasasti Sumengkah. Nah, ini prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Samarodsaha kepada memberikan status tanah Sima kepada desa Sumengkah. Karena desa Sumengkah itu dulu memperbaiki saluran air yang dulunya dibangun oleh Raja Airlangga. Oke, selanjutnya ada prasasti Banjaran. Nah, prasasti Banjaran ini isinya adalah pasukan Kediri yang berhasil menyingkirkan Raja Mapanji Garasakan beserta keluarganya keluar dari ibu kota Jenggala ya, keluar dari ibu kota Jenggala. Nah, raja kedua Jenggala ini yang namanya itu Alanjung Ahyes itu melarikan diri ke hutan Marsma. Nah, dia melarikan diri untuk mengumpulkan kekuatan. Nah, jadi dia mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu untuk persiapan menyerang, untuk mengambil kembali ibu kotanya lah. Nah, jadi dia mengumpulkan kekuatan dan akhirnya dia menyerang kembali ibu kota Jenggala untuk mengambilnya dan dia berhasil. Dia berhasil bukan karena dia menyerang sendiri ya. Dia berhasil juga karena berkat bantuan dari para pemuka desa Banjaran. Nah, jadi itu isi dari prasasti Banjaran. Oke, selanjutnya ada prasasti Ngantang. Nah, ini bukti bahwa kerajaan Jenggala itu ditaklukkan oleh kerajaan Kediri. Nah, yang pada saat waktu itu dipimpin oleh Raja Jayabaya. Gila, OP banget nih Raja Jayabaya. Nah,
Jadi Raja Jayabaya ini menang melawan Kerajaan Jenggala dan berhasil menaklukkannya dengan slogan yang ikoniknya, Panjalu Jayati atau Panjalu menang. Nah, setelah kemenangan itu, wilayah Jenggala itu disatukan kembali ke dalam Kerajaan Kediri dan memperluas Kerajaan Kediri itu. Nah, jadi seperti itu isi dari prasasti Ngantang. Oke, seperti itu saja. Mungkin amanat yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan menyerah, walau kalah di awal nanti menang di akhir. Asik. Terus mencoba, jadi jangan pantang menyerah. Pantang menyerah, jangan takut mencoba. Oke. Jadi itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.